Halo, halo, tes, suara ready, oke, lanjut. Halo Sucer, kali ini kita akan membahas sebuah film lucu romantis dan mungkin akan membuat jiwa-jiwa para jomblo berteriak karena di film ini kisah cinta antara seorang vampir yang jatuh cinta dengan seorang pria manusia biasa dengan cerita yang sudah dikemas sedemikian rupa. Film ini sendiri dirilis pada tahun 2017, udah cukup lama sih, namun filmnya sendiri bernuansa baru dan tentunya tidak kalah menarik untuk dibahas. Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset agar alur ceritanya lebih berasa cuy. And boom! Di awal film, kita diperlihatkan dua orang pemburu vampir bernama Chow dan kakek Chung. Dan seorang pria muda yang tidak tampan dari gua bernama Tim. Lalu ada nenek-nenek yang sangat terobsesi terhadap kardus. Ia adalah nenek dari Tim, di mana Tim ini tinggal bersama neneknya karena orang tua dari Tim sudah meninggal. Nanti gue jelasin alasan meninggal kedua orang tua Tim. Neneknya Tim selalu memanggil dia dengan sebutan Lun, yaitu nama ayahnya Tim. Saat Tim sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang memegang tangannya. Ternyata anak kecil tersebut sedang menangis. Tim pun melihat seorang kakek-kakek yang sedang diserang oleh vampir. Melihat hal itu, Tim sangat terkejut. Ternyata kakek tersebut memiliki cucu yang sedang bersama dengan Tim. Ia pun menyuruh anak kecil itu untuk kembali ke rumahnya. Di sini, Tim nampak ingin menyelamatkan kakek tersebut dari vampir yang sedang menyerang dirinya. Tapi karena dia tidak memiliki kemampuan apa-apa, di sini vampir dengan mudah menyerang Tim dan menggigit bagian pinggang Tim. Nampak ada dua orang menghampiri dirinya yang mulai pingsan. Saat sudah terbangun, ternyata kedua pria tersebut adalah Chow dan juga kakek Chung. Tim pun kebingungan atas kejadian tersebut dan mengapa dia malah tidak berubah menjadi vampir padahal dia telah terkena gigitan. Lalu Chow memeriksa gigi Tim apakah dia berubah menjadi vampir, ternyata memang tidak terjadi. Hal yang menarik, Tim ini ternyata kebal terhadap gigitan vampir. Kemudian Chung menyuruh Tim untuk ke tempat dirinya. Pagi harinya Tim datang ke tempat tersebut dengan membawa beberapa hadiah dari neneknya untuk Chung. Jadi tempat kakek Chung bernama VCD, kepanjangan dari VCD adalah Vampire Clean Up Department. Kalian terjemahan sendirilah artinya. Di sini tugas mereka adalah menangkap para vampir dan juga memburu mereka. Perlahan Tim mulai masuk dalam ruangan kakek Chung. Setelah bertemu, Chung pun menjelaskan kepada Tim tentang asal-usul vampir. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Granger. Di sini dia adalah penulis jimat untuk menangkap vampir. Dan pria bernama Kui apa nih? Kui, anjir. Tugas Kui adalah merancang alat yang akan digunakan untuk menangkap vampir. Ternyata tujuan kakek Chung di sini ingin merekrut Tim menjadi bagian dari timnya untuk memburu vampir. Karena Tim kebal terhadap gigitan vampir yang membuat Chung tertarik kepada Tim. Kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita dengan sebutan Manager M. Mendengar perdebatan antara anggota VCD, di sini Tim kebingungan dan tidak mengerti bahwa dirinya akan direkrut oleh kakek Chung. Saat ingin keluar, tanpa sengaja Tim membuka bungkusan jimat seorang vampir. Tiba-tiba vampir tersebut pun hidup dan ingin menyerang dirinya. Dengan cepat Chow membantu Tim. Lalu kakek Chung membawa Tim ke sebuah tempat. Nah, ternyata Chung menceritakan bahwa dulunya ibu dan ayah Tim adalah pemburu vampir, sama seperti mereka. Namun naas, saat sedang menjalankan tugasnya memburu vampir, ayah dan ibu Tim tergigit oleh vampir dan ibunya Tim meninggal setelah melahirkan Tim. Mungkin darah vampir masih mengalir di dalam tubuh Tim sehingga ia kebal terhadap gigitan vampir. Itu kalau menurut gua ya. Saat sudah berada di rumah, Tim pun berpikir apakah ia harus bergabung ke dalam VCD atau tidak. Setelah mengingat ayah dan ibunya, Tim pun memutuskan untuk bergabung ke dalam tim VCD. Saat Tim sudah datang ke markas VCD untuk bergabung, nampak ia seperti emak-emak yang habis belanja dari pasar. Tim yang sudah bergabung lalu ditugaskan menyapu sampah makanan dari Chow dan harus mencuci baju seluruh anggota VCD. Udah kayak pembantu Chow yang sedang menonton televisi dikejutkan dengan berita bulan merah. Mereka percaya jika bulan merah adalah petaka mitosnya. Bulan merah menandakan Raja Vampir akan bangkit untuk meneror umat manusia.
Di tengah danau terlihat ada seorang yang sedang menyelam. Aneh gak sih? Menyelam di danau malam-malam sendirian gitu. Produser filmnya udah ngasih lampu hijau ini mah. Setelah menyelam, ia menemukan sebuah peti. Udah semakin creepy aja, cok. Tidak lama setelah itu, bam! Tiba-tiba muncul tangan yang agak burik lah. Sen berpindah ke kantor PCD. Tim kembali ditugaskan untuk menyalin tulisan yang telah Granger buat, yaitu tulisan jimat penangkap vampir. Namun karena terlalu repot harus menulis ulang, ia pun hanya memfoto salinan tersebut. Sangat jenius loh tim. Tidak lama setelah itu, mereka pun mendapatkan laporan bahwa ada penyerangan vampir di sebuah danau dan tim untuk pertama kalinya ikut dalam tugas tersebut. Setelah tiba di lokasi, mereka pun mulai menyusuri hutan yang mengarah ke danau. Fakta barunya, vampir yang keluar dari air itu sangatlah langka karena biasanya vampir itu dikubur di dalam tanah, bukan ditenggelamkan ke dalam air. Chow pun meminta salinan jimat yang telah tim salin sebelumnya. Tim pun mengatakan jika ia hanya memfoto salinan tersebut. Mendengar hal itu, Chow sangat kesal. Bagaimana mungkin ia menggunakan smartphone untuk menangkap vampir? Tim yang sungguh jenius, Chow. Lalu tim ditinggalkan oleh Chow dan juga Chung karena mereka takut jika tim ikut masalah tambah semakin rumit. Nah, saat tim kencing di sebuah danau, tiba-tiba alat teleponnya jatuh ke dalam danau dan memaksa dirinya untuk mengambil alat tersebut. Tim berinisiatif menggunakan sebuah kayu untuk mengambil alat tersebut. Saat sedang berusaha mengambil, ternyata ada tangan yang memegang tangannya tim. Seketika tim menjadi panik. Perlahan tangan keluar dari dalam air dan memegang alat tersebut. Tim yang masih tidak sadar segera mengambil dari tangan yang sedikit menyeramkan. Saat tim sedang menyenter ke bagian air, tiba-tiba bam! Vampir pun muncul dan menelan smartphone tim. Seketika tim pun menyusul jatuh ke dalam danau tersebut. Saat sudah di dalam air, vampir tersebut berusaha menggigit tim. Tanpa disangka-sangka bibir tim tergigit. Anehnya, perlahan vampir yang awalnya burik berubah menjadi wanita yang sangat aduhai. Di sisi lain, Chow dan juga Chung mulai bertemu dengan Raja Vampir. Dengan cepat, Chow melemparkan jimat, namun vampir tersebut berhasil kabur. Mendengar tim yang panik, Chow dan juga Chung tidak jadi mengejar vampir tersebut dan lebih memilih menyelamatkan tim. Chow pun berhasil menangkap vampir cantik tersebut. Pada saat tim PCD ingin kembali ke markasnya, namun di sini mereka bertemu pria bernama Chu. Ia adalah petugas kepolisian yang akan menyelidiki kasus tersebut. Setelah sampai di markas PCD, mereka pun melakukan sebuah ritual agar arwah vampir cantik menjadi tenang. Di sini terungkap vampir tersebut bernama Xiu Ha yang sudah berumur 100 tahun lebih. Mereka pun berunding untuk secepatnya mengkremasi Xiu Ha. Kalau salah dalam penyebutan kremasi, tolong dikoreksi ya. Karena jika tidak, maka ia bisa memberi sinyal kepada Raja Vampir untuk menyerang mereka. Tim pun ditugaskan oleh Chung untuk mengkremasi Xiu Ha. Pelan-pelan ia mulai membersihkan tubuh Xiu Ha. Tiba-tiba Xiu Ha menangis dan membuat tim terkejut. Lantas ia memanggil Chung, namun Chung mengira bahwa itu adalah air AC. Tim PCD kembali mendapatkan sinyal vampir, namun di sini tim ditugaskan untuk mengkremasi Xiu Ha dan tidak ikut dalam tugas tersebut. Di sini Xiu Ha pun sudah dipersiapkan oleh tim untuk dimasukkan ke dalam bara api. Namun HP tim yang berada di dalam tubuh Xiu Ha berbunyi. Agak di luar logika sih. Dan itu membuat tubuh Xiu Ha juga bergetar mengikuti irama. Tim berusaha mengangkat namun tidak bisa. Akhirnya tim memutuskan untuk mengambil peralatan pisau. Saat tim ingin mengambil pisau guna melobangi perut Xiu Ha, ternyata jimat yang ada di kepala Xiu Ha tertiup angin. Seketika ia pun bangkit. Dengan wajah lugunya ia nampak kebingungan melihat tim. Anehnya lagi, ia seperti meniru setiap pergerakan yang tim lakukan. Tim pun kembali menyuruh masuk ke dalam api yang telah ia persiapkan, namun rencana itu sia-sia.
Xiuha terus mengikuti tim sampai keluar markas PCD. Sampai pada akhirnya tim bersembunyi di sebuah mobil, namun Xiuha terus mengikutinya. Melihat Xiuha yang sedang berdiri santuy di atas mobil orang, lantas tim memanggil namanya. Si manis Xiuha menoleh ke arah tim menyuruhnya untuk melompat. Di sini pria pemilik mobil tersebut keheranan dengan tingkah tim dan juga Xiuha. Lalu tim mengajak Xiuha ke rumahnya. Di sini ia berencana menyembunyikan Xiuha di dalam lemari. Ternyata Xiuha sangat ketakutan karena dikunci tim dalam lemari tersebut. Dahulu Xiuha dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam peti secara paksa dalam keadaan hidup-hidup, dan dia pun trauma dengan hal itu. Vampir aja bisa trauma, apalagi Mimin kalau udah dikecewain sama wanita. Ampere. Tim pun meminta maaf kepada Xiuha atas kejadian tersebut. Saat Xiuha ingin keluar dan ia pun jatuh ke pelukan tim, dari sinilah semua akan dimulai kisah cinta antara tim dan juga Xiuha. Adegan romantis pun tak terelakkan. Setelah itu, Xiuha nampak sangat senang menonton film di televisi. Melihat hal itu, tim kembali ke markas PCD. Saat sudah tiba, tim mengambil sebuah buku yang menjelaskan berbagai vampir. Ia menemukan bahwa ada vampir yang bisa bermutasi menjadi manusia, namun vampir jenis ini sangatlah langka. Pagi harinya di markas PCD, tim mulai diajarkan berbagai cara melawan vampir oleh para anggota VCD. Di sini tim kesal terhadap Chow karena ia hanya disuruh untuk menyapu dan tidak diajarkan ilmu melawan vampir. Tim yang ingin keluar hampir terkena lemparan sapu oleh Chow. Ternyata tim mengingat setiap pergerakan menyapu yang membuat ia seketika menjadi handal dalam bela diri. Jadi guna Chow menyuruh tim setiap hari menyapu, ternyata itu adalah teknik yang bisa membuat seorang handal dalam bela diri untuk melawan para vampir. Di sisi lain, Xiuha mulai belajar gerakan yang ada dalam film televisi yang ia tonton. Saat tim memakan daging hewan, Xiuha yang mencium baunya mulai mendekati tim. Dan terjadilah adegan romantis lagi, cu. HP yang di dalam perut Xiuha digunakan sebagai alat untuk berbicara dengan tim. Nampak tim sangat bahagia melihat senyuman Xiuha. Seketika Xiuha menempelkan kepalanya ke dada tim dan membuat tim semakin berbunga-bunga. Tim yang sangat senang perlahan memeluk Xiuha, tetapi tidak sengaja Xiuha mendorong tim dan membuat ia terpental. Di markas PCD, nampak tim sangat semangat berlatih karena adanya Xiuha yang telah memberikan semangat untuk dirinya. Setelah tim berada di rumah, ternyata Xiuha meminta dipakaikan alat apa sih itu, kalian yang tahu lah, gue nyebutnya roda elektrik aja. Nah, lagi-lagi gue baper melihat mereka berdua lagi adegan romantis kayak gini, cuy. Tim mulai mendandani Xiuha dan memotong rambutnya serta memakaikan pakaian yang lebih modern. Terlihat Xiuha sangatlah cantik setelah didandan oleh tim. Pagi harinya, Chow menjelaskan tentang ayahnya tim bernama Lun yang meninggal karena menyelamatkan dirinya dari serangan vampir. Chow yang mengatakan jika ada permintaan nenek untuk tim, maka tim harus menurutinya karena nenek tim semakin tua. Mendengar perkataan Chow, malam harinya tim mengajak Xiuha untuk bertemu neneknya karena nenek tim sudah lama ingin melihat tim membawa pacar ke rumahnya. Saat neneknya tim membuka pintu, ia sangat gembira melihat kedatangan Xiuha karena nenek berpikir tim sudah memiliki calon istri yang telah ia nantikan selama ini. Nenek yang kepo menanyakan tentang hubungan badan. Di sini Xiuha malah mengangguk dan membuat tim terkejut. Mendengar hal itu, nenek tim sangatlah gembira karena sebentar lagi dia akan memiliki cucu. Setelah bertemu dengan neneknya tim dan Xiuha kembali jalan-jalan, tim yang sudah membeli makanan kesukaan Xiuha duduk bersama dan Xiuha mencium bagian pipinya yang membuat tim semakin jatuh cinta.
Xiuha melihat orang lain yang berpacaran berjalan normal, ia pun mulai mengikuti dan belajar agar dia juga bisa berjalan dengan normal layaknya manusia. Perlahan-lahan Xiuha melangkahkan kaki, namun di sini masih sangat kaku. Melihat hal itu, tim yang datang mulai membantu Xiuha untuk mengajarinya. Dengan santainya, Xiuha kembali menaiki mobil pria yang pada awal film tadi dan disusul oleh Tim. Tim ingin mencium Xiuha, tiba-tiba dikagetkan oleh pemilik mobil tersebut. Pagi harinya di markas PCD, Tim mendapatkan ujian terakhirnya untuk latihan selama ini. Di sini ia harus melawan dan membunuh seorang vampir yang telah mereka persiapkan. Chow pun menyuruh Tim untuk menggunakan pedang pada gagang sapu, namun yang terjadi, Tim menolak untuk membunuh vampir tersebut. Tim pun diserang oleh vampir. Xiuha yang mendengar hal tersebut dari jarak jauh, karena Xiuha ini seorang vampir, dia bisa mendengar suara dari kejauhan. Langsung menuju markas PCD untuk menyelamatkan orang yang dia sayangi, walaupun dia harus terluka karena terkena sinar matahari. Chow yang ingin menusuk Xiuha dengan pedang digagalkan oleh Tim dan terjadilah perdebatan antara Tim dan juga Chow. Di tengah kericuan yang terjadi, kembali markas PCD mendapatkan sinyal vampir dan Tim harus ikut dalam misi itu atas perintah Chow. Granger di sini ditugaskan untuk mengkremasi Xiuha karena Chow tidak senang jika ada vampir yang masih hidup dan malah dipelihara. Tim yang mengejar Chow kembali beradu mulut dan membuat pedang milik Tim dipatahkan oleh Chow. Melihat hal itu, Tim pun sangat sedih. Kembali ke markas PCD, terlihat Xiuha sudah tidak mempan terhadap jimat pengusir vampir dan membuat Granger kebingungan. Kalian mungkin bertanya, kenapa Xiuha tidak mempan terhadap jimat tersebut? Di sini Xiuha sudah hampir bermutasi sepenuhnya akan menjadi seorang manusia biasa. Namun masih belum sempurna, maka dari itu ia kebal terhadap jimat pengusir vampir. Chu dan juga tim polisi juga mulai menggerebek kantor PCD. Mereka pun mengambil Xiuha dari sana dan akan dibawa ke pusat kota. Tim yang telah mengetahui berita Xiuha telah ditangkap kembali ke rumah untuk membawa alat yang akan digunakan ia untuk menyelamatkan Xiuha. Neneknya pun memberi sapu yang dahulu digunakan ayahnya untuk memburu para vampir. Dengan cepat tim bergegas ke tempat tersebut. Chow dan juga Chung pun mulai menyusul untuk membantu tim. Tugas kakek Chung di sini membuat pengalihan isu agar tim bisa masuk ke dalam gedung tempat Xiuha disekap. Tim pun menyamar sebagai petugas kepolisian dengan baju standar COVID-19. Namun tanpa disangka, Chu memanggil Tim dan menyuruh ia melepaskan maskernya. Ternyata penyamaran Tim langsung diketahui oleh Chu. Tapi tiba-tiba datanglah Raja Vampir tersebut ke tempat itu dan suasana semakin kacau. Tembakan bius pun tidak mempan terhadap Raja Vampir itu. Dan ia malah berhasil menembakkan kembali tembakan tersebut ke para petugas. Untungnya tim PCD sudah datang dan siap untuk melawan vampir itu. Namun beberapa jimat dan alat penangkap vampir tidak mempan terhadap dirinya. Tim dan Chow bersatu melawan vampir, namun vampir itu sangatlah kuat sehingga mereka berdua sangat kewalahan. Sampai pada akhirnya matahari terbit. Dengan cepat Chung membuka tiar jendela gedung guna membakar tubuh vampir tersebut. Tim PCD pun mulai berusaha mengikat tubuh vampir agar matahari dapat fokus mengenainya. Naas di sini Chow tergigit oleh vampir itu. Tim berusaha kembali mengikat vampir tersebut. Namun yang terjadi malah di sini Tim terangkat bersama vampir. Melihat hal itu, kembali Xiuha berusaha menolong Tim dengan kekuatan cinta dan kasih sayang. Anjay, ia mendorong Tim dan memeluk Raja Vampir tersebut. Perlahan Xiuha juga terbakar bersama Raja Vampir. Saat Xiuha terjatuh, dengan cepat Tim menyambutnya. Namun di sini Xiuha mulai menghilang perlahan-lahan. Tim menyuruhnya untuk menggigit tangan dirinya, namun Xiuha hanya memberikan jempol. Jadi sedih gue, Chow. Tim kembali mencium Xiuha untuk yang terakhir kalinya karena dia mulai menghilang.
Film ini ditutup dengan tim menjadi guru pemburu vampir. Namun kalian tidak usah sedih, di scene akhir ternyata ada seorang wanita yang sangat mirip dengan Shuha yang bergabung bersama VCD. Mungkin itu adalah reinkarnasi dari Shuha. Melihat wanita tersebut, tim sangat terkejut, nampak mata tim menandakan jatuh cinta. Film pun selesai. Oke, gimana film ini menurut kalian? Menurut gue udah keren banget, karena yang kesannya film horor malah berubah menjadi film romantis dan juga lucu. Cuma setiap karakter dalam film ini agak kurang digali lebih dalam, hanya menceritakan garis besarnya saja. Tapi ya sudahlah. Pesan dari film ini, berjuanglah untuk orang yang Anda sayangi selagi dia masih ada di dunia. Jika kalian merasa bosan terhadap pasangan Anda, coba ingat masa-masa di mana kalian memulai sebuah hubungan percintaan. Tidak ada hubungan yang sempurna, keegoisan dalam hubungan pasti akan membuat sebuah hubungan menjadi hancur. Udah kayak motivator aja gua. Ya udahlah, jika kalian suka dengan konten ini, jangan langsung aja klik tombol subscribe dan juga like. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. See you in the next video, bye.